6 bulan kemudian, perut Haruna mulai membesar. Demi kesehatan janinnya, Tristan sudah menyuruh Haruna berhenti bekerja. Kini, ia hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Karena kesepian saat Christian bekerja, Yuka menghabiskan waktunya di rumah Tristan. Bermain dengan Kiara dan Raja. Terkadang, Yuka mengelus perut buncit Haruna. Ia sangat ingin merasakan seperti apa menjadi seorang ibu hamil. Saat ia mengalami keguguran, usia kandungannya baru berusia 3 bulan dan perutnya masih datar. Saat Yuka memegang perut Haruna, bayi di dalam kandungan Haruna bergerak. Yuka tersenyum lebar dan berkata, "Aku merasakan dia bergerak." "Tadi, dia bergerak dan tanganku merasakannya," ucap Yuka antusias. Haruna hanya tersenyum tipis. Andaikan saja Haruna bisa membantunya. Namun, semua itu hanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Sebagaimanapun besarnya rasa kasihan Haruna kepada Yuka, ia tetap hanya dapat membantunya dengan doa. "Kau sudah makan siang?" tanya Haruna untuk mengalihkan perhatian. "Sudah. Aku baru saja makan siang bersama Chris di kantin kantor, lalu aku ke sini," jawab Yuka dengan wajah tenang dan gembira. Siapa yang tahu seperti apa perasaannya saat ini? Ia tidak diizinkan bekerja karena khawatir mendengar ucapan orang lain tentang keadaannya saat ini. Beberapa karyawan di kantor mendengar berita penculikan Yuka dan bagaimana kondisinya saat ini. Christian pernah mendengar seorang petugas cleaning service mengatakan kasihan kepada Yuka. Tidak menutup kemungkinan, jika di tempat kerja Tristan juga ada yang mengetahui kejadian itu. "Di mana Kiara sama Raja?" tanya Yuka sambil mengedarkan pandangan mencari kedua keponakannya. "Mereka di atas," jawab Haruna. "Oh, di ruang bermain. Kalau begitu, aku ke sana dulu," pamit Yuka. "Iya." Haruna menjawab singkat. Yuka berlari kecil menapaki barisan anak tangga menuju lantai atas. Tujuannya, ruang bermain. Di sana, Yuka bisa melupakan kesedihannya dengan bermain bersama Raja dan Kiara. "Kia! Raja! Tante datang," ucap Yuka saat membuka pintu. Ruangan 5 kali 5 meter persegi itu dipenuhi mainan Raja yang berserakan. Mendengar suara Yuka, Raja segera berlari menghampiri dan meminta digendong. Usianya saat ini sudah 1,5 tahun. Kecepatan larinya juga sudah stabil, tidak seperti saat ia berusia 1 tahun. Ketika itu, setiap kali Raja berlari, ia selalu terlihat seperti tertiup angin. Sempoyongan dan sering terjatuh. Tingkah menggemaskan Raja, mampu mengobati rasa sedih Yuka yang tidak bisa memiliki anak. Walaupun Christian dan keluarganya tidak menuntut Yuka untuk memiliki keturunan. Namun, sebagai wanita ia tentu saja menginginkannya. Kiara tertidur di karpet bermotif bunga matahari. Ini memang jam tidur siang bagi anak-anak. Ia pun mengajak Raja untuk tidur siang. Yuka mengambil susu botol dan membaringkan Raja di samping Kiara, sedangkan ia tidur di samping Raja. Mereka tertidur bersama. Haruna pergi ke ruang bermain karena sudah waktunya Raja tidur siang. Saat ia membuka pintu, senyumnya merekah. Ketiga orang yang berada di sana, ternyata sudah tertidur. Haruna keluar perlahan-lahan supaya mereka tidak terganggu. Tiba-tiba Haruna punya ide, ia ingin memotret mereka. Klik. Klik. Haruna mengambil 2 gambar dengan kamera Polaroid, lalu keluar. Ia menyimpan hasil fotonya di dalam album. Sinta menghampiri Haruna yang tersenyum-senyum sendiri. "Apa itu?" tanya Sinta penasaran. "Foto Bu. Lihat deh Bu." "Mereka tidurnya kompak sekali," ucap Haruna sambil menunjukkan foto itu kepada Sinta. "Iya benar. Kompak sekali, mereka tidur miring dengan posisi yang sama." "Lucu sekali," timpal Sinta. Ia pun ikut tersenyum. "Tok, tok, tok. Sebentar." Vivi menaruh majalah yang dipegangnya. Ketukan di pintu membuat Vivi bangun dari kursi malasnya. "Siapa?" tanya Vivi di belakang pintu. "Saya Vi," jawab Intan. "Oh, Kak Intan," sahut Vivi sambil membuka pintu. "Maaf mengganggu." "Tidak kok Kak." "Ada apa?" "Aku mau minta tolong, bantu aku membuat kue, bisa kan?" tanya Intan dengan nada rendah, tapi penuh harap. Membantu kakak, bisa. Tapi, kalau membuat kue, Vivi gak bisa Kak." Vivi menjawab dengan malu-malu. Sewaktu Anggi masih hidup, Vivi sangat dimanja.
Ia tidak pernah memegang peralatan dapur, lain halnya Haruna. Kakaknya lebih sering membantu Anggi memasak. Aku yang mengajari, ucap Intan. Oh, oke kalau begitu, kata Vivi bersemangat. Selain membantu tetangga, ia bisa belajar membuat kue. Vivi pamit kepada ayahnya yang sedang membaca koran. Vivi mendorong kursi roda Intan. Hari ini, Ihsan ada di rumah. Sejak ia memiliki istri, ia selalu libur seminggu sekali. Vivi masuk ke dalam rumah dan menyapa Ihsan yang sedang menyapu lantai. Selamat pagi Kak, ucapnya sambil tersenyum. Selamat pagi Vi. Tumben main ke sini, goda Ihsan. Aku yang memintanya datang. Hari ini, hari ulang tahunku. Aku mau membuat kue, jadi meminta Vivi untuk membantuku, jawab Intan. Oh. Maaf, aku tidak ingat ulang tahunmu, sesal Ihsan. Tidak apa-apa. Masih belum terlambat, seloroh Intan dengan senyum tipis. Vivi dan Intan langsung ke dapur. Mereka mulai membuat kue tart. Saat kuenya sedang dipanggang, Intan lupa sesuatu. Ia meminta tolong kepada Vivi. Vi, aku lupa beli mentega putih untuk membuat krim. Bisa tolong belikan? Bisa Kak. Kalau begitu, Vivi pergi sekarang. Vivi segera melangkah pergi meninggalkan dapur. Namun, Intan memanggilnya dan meminta Ihsan untuk mengantar Vivi dengan motornya. Vivi sudah menolak secara halus, tetapi Intan memaksa. Ia ingin mendekatkan Vivi dan Ihsan. Pernikahan mereka terjadi karena terpaksa. Ia ingin melihat Ihsan bahagia bersama wanita lain yang sempurna, tidak seperti dirinya yang cacat. Selama 8 bulan kebersamaan mereka, Intan mulai memiliki rasa kepada Ihsan. Ia takut untuk mengakui perasaannya karena ia tidak bisa menjadi istri yang berbakti. Ia tidak akan bisa melayani Ihsan seutuhnya. Keterbatasan geraknya mungkin akan menyusahkan Ihsan terus-menerus. Hatinya sedikit sakit ketika melihat mereka pergi berboncengan motor. Ia yang membuat mereka pergi berdua, tapi ia juga yang merasa terluka. Intan menghela napas panjang. Setengah jam kemudian, Ihsan dan Vivi kembali. Setelah kembali, Ihsan langsung masuk ke kamar dan tidak keluar lagi sampai Vivi pulang. Intan sedikit bingung dengan sikap Ihsan. Ia baik-baik saja sebelum pergi, tapi saat kembali, wajah Ihsan berubah murung. Ia bahkan langsung masuk ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Tok, tok, tok. Ceklek. Intan membuka pintu dan mendekati Ihsan. Ia duduk bersandar di kursi rodanya, menatap Ihsan yang duduk di tepi ranjang. Ihsan tidak ingin menoleh ke arah Intan. Ia merasa kecewa pada istrinya. Ihsan mengerti maksud Intan mendekatkan dirinya dengan Vivi. Ia mungkin menikah sebagai bentuk tanggung jawab, tapi ia tidak pernah berpikir untuk menduakan Intan. Aku tidak suka dengan ulahmu hari ini. Kau pikir aku pria brengsek yang suka berselingkuh? Tanya Ihsan dengan nada kecewa. Ihsan menghela napas panjang, sebelum ia melanjutkan ucapannya. Ku ingin aku mendekati Vivi? Jangan mimpi. Ihsan pergi dari rumah. Intan menangis mendengar kemarahan Ihsan. Suaminya pergi dari rumah di hari ulang tahunnya. Ia menyesal karena telah bersikap bodoh. Vivi mungkin tidak menyadari rencana Intan, tapi Ihsan dengan mudah bisa menebak rencananya. Intan naik ke atas ranjang. Berbaring miring dengan air mata menetes, membasahi bantal dengan sarung bermotif bunga mawar kuning. Intan menyesali kebodohannya yang berusaha mendekatkan Ihsan dengan Vivi. Ia ingin merayakan ulang tahun berdua dengan suaminya, tapi karena kesalahannya, ia malah merayakan ulang tahun sendiri. Suaminya pergi entah kemana. Pak. Hem. Kamal menjawab dengan gumaman singkat. Kak Intan ulang tahun. Vivi kasih hadiah apa ya? Coba papa pikirkan. Ia tampak berpikir. Vivi menunggu jawaban Kamal dengan serius. Peralatan dapur mungkin, jawab Kamal. Tapi, Vivi lihat semua peralatan dapurnya sudah lengkap. Yang lain Pak, ucap Vivi. Buku, novel, majalah, usul Kamal. Novel, kedengarannya bagus Pak. Kalau begitu, Vivi pamit ke toko buku. Vivi menyambar tasnya, ia pergi membawa motor metiknya ke toko buku. Tiba di toko buku, Vivi segera melangkah ke bagian buku cerita dan novel. Ia kebingungan mencari judul novel yang isinya bagus karena Vivi tidak suka membaca. Kemudian, ia berpikir.
Kak Intan suka membaca novel tidak ya, gumamnya. Seorang pria memakai jaket hoodie berdiri di belakangnya. Ia tidak berbicara ataupun menunjukkan wajahnya. Topi hitam itu menyembunyikan wajahnya ketika menunduk. Saat Vivi melangkah pergi, ia juga melangkah pelan di belakangnya. Vivi sedang melamun memikirkan apa yang akan dibeli, tidak menyadari jika ada yang mengikutinya. Ketika Vivi tiba-tiba berhenti, laki-laki itu menabrak punggung Vivi. "Au, siapa sih? Jalan pakai mat. Kak Jeffrey?" "Ya." Laki-laki itu adalah Jeffrey. Tadi, Jeffrey pergi ke rumah Vivi karena merindukan mantan kekasihnya itu. Saat melihat Vivi pergi mengendarai motor, Jeffrey mengikutinya. Jeffrey menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia tersenyum canggung karena ketahuan menguntit Vivi. Bibirnya tidak bisa menjawab dan hanya bergerak seperti bicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Kakak mengikuti aku ya?" tanya Vivi dengan mata menyipit. "Hah? Tidak kok. Kakak kesini karena mau membeli buku resep masakan Itali." "Iya, mau beli buku," jawab Jeffrey sambil mengambil buku sembarangan dari rak buku. Ia yakin, alasannya sudah sangat sempurna, sampai Vivi menegurnya. Ia sadar, salah mengambil buku. "Resep masakan Itali?" tanya Vivi meyakinkan jawaban Jeffrey. Laki-laki itu dengan cepat mengangguk. Vivi baru tahu, kalau resep masakan Itali judul bukunya, Taktik Mengejar Pujaan Hati. "Hah?" Jeffrey terkejut dan seketika melihat buku yang ada di tangannya. Sial! Ia benar-benar salah mengambil buku. Jeffrey mati kutu, tidak bisa lagi berkelit dari tuduhan Vivi. Ia pun berkata jujur. "Karena sudah ketahuan, lebih baik jujur. Aku memang mengikuti kamu dari rumah sampai ke sini. Aku sangat merindukanmu, Vi," ucap Jeffrey tulus. Vivi juga sangat merindukan Jeffrey. Mereka bertengkar kecil dan dengan mudahnya, Jeffrey mengatakan putus. Untuk menjaga harga dirinya, Vivi tidak membalas ucapan Jeffrey. Ia melangkah pergi meninggalkan Jeffrey yang tertegun menatap kepergian Vivi. Vivi pulang ke rumah dengan tangan kosong. Ia tidak jadi membeli buku karena Jeffrey. "Ah, biarlah, besok saja." Vivi bergumam dalam hati. Jam 7 malam, Ihsan pulang. Ia membawa sebuah kotak kecil dibungkus kertas kado. Ihsan pergi untuk membeli hadiah. Sepanjang siang, ia tidak bisa memikirkan hadiah apa yang mau diberikan untuk istrinya. Ia belum pernah memberi hadiah kepada seorang wanita. Saat ia pulang ke rumah, keadaan rumahnya gelap. Biasanya, Intan sudah menyalakan lampu. Namun, hari ini lampu masih gelap. Ihsan menyalakan semua lampu di rumahnya, lalu masuk ke dalam kamar yang masih gelap. Klik. Intan terbaring di ranjang. Ihsan mengira kalau Intan kelelahan dan tertidur sampai malam. Ia menaruh kotak hadiahnya di atas nakas. Ihsan mengambil handuk dan pergi membasuh tubuhnya di kamar mandi. Sampai Ihsan selesai memakai baju kembali, Intan tidak juga bangun. Ini tidak seperti dirinya. Intan sulit untuk tertidur saat mendengar suara. Setiap kali Ihsan pulang tengah malam saat bekerja shift 2, Intan selalu terbangun, meski Ihsan sudah membawa kunci cadangan. "Tan! Intan!" panggil Ihsan. Intan tetap diam. Ihsan mendekatinya. "Intan! Sudah malam. Apa kau sudah makan malam?" tanya Ihsan. Ucap Intan dengan suara lemah. Ihsan menyadari ada yang tidak beres dengan Intan. Ia menyentuh kening Intan. "Astaga! Kamu demam. Kenapa tidak menelepon aku?" tanya Ihsan panik. Ia akan membawa Intan ke rumah sakit, tapi Intan menolak. "Aku hanya demam biasa. Minum obat juga sembuh." "Ambilkan obat saja untukku, tolong," pinta Intan. "Tunggu sebentar." Ihsan pergi mengambil obat demam dan segelas air putih. Ia membawa makanan untuk Intan. Ihsan yakin, Intan belum makan sejak siang. Minum obat tanpa makan terlebih dahulu, berbahaya untuk lambungnya. Ihsan membantu Intan bangun dan duduk bersandar di tengah ranjang. Intan menolak untuk makan karena mulutnya terasa pahit. Namun, Ihsan memaksa dan menyuapi Intan. Setelah itu, Intan minum obat penurun panas. "Terima kasih. Aku selalu merepotkanmu," ucap Intan. Ihsan hanya tersenyum. Ia tidak suka mendengar kata terima kasih dari bibir istrinya.
Intan selalu merasa dirinya adalah beban untuk Ihsan. Ini, untukmu, ucapnya sambil memberikan kotak hadiah untuk Intan. Selamat ulang tahun. Aku tidak tahu apa yang kau sukai, jadi aku asal membeli. Maaf, kalau tidak sesuai dengan seleramu, ucap Ihsan. Intan mengambil kotak itu dan mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kalinya. Ia membuka kotak itu dan tersenyum menatap kalung emas putih dengan bandul berbentuk bintang. Intan sangat suka memandang bintang di malam hari. Ihsan berpikir, Intan pasti suka dengan bentuk bintang. Kau suka? Iya. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, ucap Intan sambil menghambur ke dalam pelukan Ihsan. Sedetik kemudian, Intan segera melepaskannya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ini pertama kalinya, Intan memberanikan diri memeluk Ihsan. Maaf, aku terlalu senang. Jadi, aku... Intan membuka pengait kalung dan ingin memakainya. Biar aku bantu. Ihsan mengambil kalung di tangan Intan lalu membantunya. Ihsan memakaikan kalung dari depan. Posisi mereka sangat dekat seperti sedang berpelukan. Dada Intan semakin berdebar-debar. Napas Ihsan terasa hangat di telinga Intan, menciptakan desiran aneh di hatinya. Apa yang dirasakan Intan, ternyata dirasakan juga oleh Ihsan. Selama ini, mereka tidak pernah sedekat itu. Walaupun tinggal di atap yang sama, kamar yang sama, dan ranjang yang sama, tapi mereka selalu menjaga jarak. Malam ini, jarak mereka sangat tipis. Sebagai pria dan wanita dalam satu kamar dengan posisi seperti itu, jelas menimbulkan getaran hasrat. Apalagi, mereka telah sah menurut hukum agama dan negara. Ihsan tidak menahan keinginannya menyentuh Intan. Dengan rakus, Ihsan mengecup bibir Intan yang terasa panas. Beberapa saat, Ihsan terdiam. Intan sedang sakit, ia tidak mungkin mengajaknya melakukan malam pertama. Namun, Intan mengambil inisiatif lebih dulu dengan melepas baju yang dipakainya. Ihsan menahannya, tapi Intan meyakinkan kalau ia baik-baik saja. Malam itu, mereka bersatu seutuhnya. Melakukan hal yang seharusnya sudah terjadi sejak dulu.